Buat para pemirsa, monggo di subscribe channel ini, di like dan share di media-media sosial milik kalian. Faslun fi anwa'i dima'i, utawi iki iku fasol fi anwa'i dima'i kang jelasake pira-pira warnane dam al wajibati kang wajib fil ikhrami ing dalam waktu ikhram. Bitarki wajibin sebab ninggal perkara sing wajib, au fi'li haramin utawa ngelakoni perkara sing haram. Jadi fenomena haji, terkadang orang itu ada kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu konsekuensinya harus membayar denda. Wadima'u lan utawi dam, pira-pira dam al-wajibatu kang wajib fil ikhram ing dalam ikhram. Iku khamsatu asya'a, 5 pira-pira perkara. Endi mang? Akhaduha utawi salah sijine adam. Jadi dam ya toh, denda yang wajib di dalam ikhram itu ada 5 perkara. Akhaduha utawi salah sijine khamsa asya iku adamu dam al wajibu kang wajib bitarki nusukin sebab ninggal ibadah. Yang pertama, dam yang wajib disebabkan meninggalkan salah satu ibadah yang ada di dalam haji atau umroh, ada dalam haji gitu. Au tarki makmurin atau ninggal perkara kang den perintah opo bihi kelawan ma utawa makmur. Katarkil ikhrami kaya dene ninggal ikhram minal miqati saking miqat. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi, membayar dam itu wajib disebabkan meninggalkan salah satu perkara yang diwajibkan di dalam haji. Atau ada lagi, dam ini wajib karena apa? Karena meninggalkan perintah di dalam haji. Artinya perintah di dalam haji kamu tinggalkan, maka kamu wajib bayar dam. Contohnya seperti apa? Tarkil ikhram minal miqat. Kamu sudah di miqat. Titik awal ketika kamu itu niat. Titik awal ketika kamu pakai baju ikhram. Itu adalah miqat namanya. Miqat itu adalah tempat batas memulai untuk niat haji atau memulai niat umroh. Ternyata kamu lupa niatnya atau lupa apanya gitu. Maka ternyata kamu ingat ketika ada di kamar. Sudah pakaian ikhraman kamu, loh iya belum niat. Maka segera kamu niat, tapi konsekuensinya kamu membayar dam, membayar kambing. Ringan kan niat, cuma urusannya hati niat itu. Niat itu harus di dalam hati. Namanya panggonan ini niat itu nang hati kok. Wawa utawi dam ay hadza damu tegese ikilah dam iku ala tartibi ing atase tertib. Nah, dam atau denda itu ada urutannya. Apa saja urutannya? Fayajibu mongko wajib awalan ing dalem kawitane bitarkil makmuri sebab ninggal sing diperintah apa bihi kelawan al apa satun wedhus. Tujazi'u kang nyukupi apa sesat fil udhiyati in dalam korban utawa digawe korban. Jika kesalahan kamu itu tidak melakukan sesuatu yang sesuatu yang diperintahkan di dalam haji, maka bayar dam. Jika yang kamu tinggalkan sesuatu yang diwajibkan tadi, maka damnya atau dendanya adalah berupa 1 kambing. Apa satun wedhus. Yang mana kambing itu
nggak boleh kecil. Kambingnya itu harus pantas atau bisa dipakai korban. Berarti umur berapa? 1,5 tahun, gitu. Insya Allah segitulah, 1,5 tahun gitu. Jadi kalau seumpamane ono kambing sik junior, ya, sik umur saulan, lah pokon ge korban gendongen kudangen lah wis. Iya apa enggak? Gendongen kudangen. Iku. Gak oleh no umur 2 wulan 3 wulan gak oleh kecilian. Itu yang kesalahan apa? Kesalahannya meninggalkan perintah-perintah di dalam haji. Itu ya. Fa'ilam yajidha mongko lamun ora nemu ingsat aslan kelawan babar pisan. Ada satu masalah. Kamu nggak nemu kambing. Bahkan cari kemana-mana kamu nggak nemukan kambing. Gimana? Apa ada gantinya kalau kita ini nggak menemukan kambing? Atau menemukan tapi terlalu mahal? Au wajadaha utawa nemu ingsat biziyadatin kelawan tambah ala samani misliha ing atase rega umume sat. Nah, kalau di Indonesia kambing harganya 1,5, 2 juta sampai 3 juta. Kebetulan waktu itu, oh ini kambing berapa harganya? 3M. Terlalu mahal nggak? Nah ngoten ganti poso. Fasyamu asaroti utawa asroti ayamin. Mongko poso 10 dino. Ya. Jadi hukuman bayar 1 kambing tadi kalau nggak menemukan atau terlalu mahal maka diganti puasa 10 hari. Ingat-ingat iki, kono haji cek ngerti, cek gak gampang ngelakoni kesalahan. Ngene ya. Lah 10 hari ini dibagi gimana? Salah satun utawi sing 3 dino, yang 3 hari fil haji, ing dalam waktu haji. Jadi yang 3 hari laksanakan ketika masih di Mekah. Tusannu den sunnatake qabla yaumi Arafah ing dalem sadurunge dina Arafah. Laksanakan di kota Mekah 3 hari yang puasa 3 hari itu tadi sebelum hari Arafah. Berarti sadurunge wukuf. Wa fayasumu mongko poso sapa se wong sadisa Dzulhijjati ing tanggal 6 Dzulhijjah. Wasa biahu lan tanggal 7 Dzulhijjah, wasa minahu lan tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, 3 hari tadi kan 3 hari tadi puasanya di Mekah. Disuruh sebelum Yaumi Arafah, sebelum dino Arafah, sebelum wukuf. Lah ini kerjakan 3 hari ini mulai tanggal 6 Dzulhijjah, 7 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah. Lah tanggal 9-nya ini wukuf. Nah berarti sisa, nah yang 7 hari di rumah. Wasyamu sab'atin lan poso 7 dino idza raja'a ari kalane bali sapa si wong ila ahlihi maring ahline sakhes utawa wong wa watonihi lan omahe utawa kampunge wong. Jadi yang 7 hari dilaksanakan ketika pulang. Paham ya? Ketika sudah nyampe di rumah, segera laksanakan yang 7 hari itu tadi. Gitu ya. Walaya juzulan ora wenang opo siyamuha masani sab'ah fi asna'i tariqi ing dalam tengah dalan. Sirang pesawat wis mulai poso. Wis mulai padahal, wis mulai. Iki katakanlah kon pulangnya malam. Iki jam piro? Jam 3. Oh tak gesah aku rae soalnya aku poso. Poso 7 dino tak awali ya, tak mulai. Gini ya, saya mulai biar nanti di rumah tinggal 6 hari. Kan gitu toh? Nggak boleh. Jadi memulai puasa 7 hari itu tadi harus sempurna di dalam rumah. Sempurna sudah pulang. Nggak boleh di tengah perjalanan. Fa'in aroda mongko lamun ngarepake sapa wong al iqamata ing mukim bi Makkah ing dalam kota Mekah. Somaha mongko poso ing sab'ah kama fil muharrari kaya oleh ing dalam kitab al-muharrar. Nah, kalau no saumpamane haji tapi gak gelem balik nang Indonesia. Ya ta? Mestinya yang 7 hari tadi puasanya di rumah di Indonesia. Lah iki kecantol arek wedok ayu nang kono. Ngono piye ya? Nah, kecantol arek wedok ayu. Akhire
nikah pisan di sana, atau memang kerja di sana, atau memang gak kepingin balik, wis kepingin mukim, ingin bermukim di sana, maka ya sudah 7 hari itu lakukan di sana. Jadi 3 hari dan 7 hari dua-duanya ada di Mekah ngelakon ini, karena nggak kembali. Seperti keterangan di dalam kitab Al-Muharrar. Walau lam yasum, lamun to ora poso sapa si wong asala sata ing 3 dina fil haji ing dalam waktu haji, waraja lan bali sapa wong lazimahu mongko wajib ing wong apa saumul asharati poso 10 dina. Tadi dibagi 2, yang 3 hari puasa nang Mekah, yang 7 hari di rumah. Dadak sing 3 dina kon males nglakoni. Alah wis males aku sampai pulang. Ya tetep wajib 10 hari itu. Ya selakoni ae nang Indonesia tapi dosamu numpuk akeh kon. Wa farraqa lan misahake sapa si wong baina salasati wasabati ing dalam antarane 3 dina wasabati lan 7 dina. Bi arba'ati ayamin kelawan 4 dina wa muddati imkani sairi lan mongso kongange lumaku ilal watoni maring tanah kelahirane. Berarti ketika kamu nggak puasa di Mekah 3 hari itu tadi, maka lakukan ketika sudah ada di Indonesia, berarti seluruhnya 10 hari. Tapi 10 hari itu nggak langsung, dibagi 2. Puasa dulu tuh 3 hari, kamu istirahat 4 hari, baru puasa 7 hari. Jadi poso dhisik 3 dina. Setelah 3 hari enggak puasa dulu 4 hari. Setelah itu puasa lagi 7 hari. Kira-kira paham? Ya, wa malan utai perkara zakarahu kang nutur ing ma sapa al musannifu ki musannaf min kaunid dami saking anane dam al madhkuri kang den tutur iku dama tartibin. Dam tertib iku muafikun nyocoki fir raudhati ing dalam kitab ar-raudhah ngoten wa aslihalan asale raudhah asline ar-raudhah wa sarhil muhadzab lan sarah al-muhadzab ya itulah namanya dam sing tertib seperti itu. Lakinil ladzi tetapi ne utawi qaul fil minhaj ing dalam kitab al-minhaj tabaan krana anut lil muharrari maring kitab al-muharrar annahu sak temene dam iku dam mutartibin dam tertib wa ta'dilin lan dam perbandingan. Jadi dam nang kene iku diarani dam tertib ambek dam takdil gitu. Fa yajibu mongko wajib awalan ing dalem kawitane apa satun wedhus siji. Fa in jaza mongko lamun apes apa se wong anha saking sat istara mongko tuku sapa se wong biki matiha kelawan regane sat ta'aman ing panganan. Kalau memang nggak menemukan kambing tapi ada duit, ya toh. Jadi perkaranya ini nggak menemukan kambing, memang nggak ada kambing, tapi harga sudah ada. Kira-kira kambing harganya itu kalau di sini katakanlah 2 juta. Kamu ada 2 juta, perkaranya nggak ada kambing, maka 2 juta itu harus kamu belikan makanan. Untuk sapa? Gak kon badhok dhewe. Ngawur ae. 2 juta kon kaya kon panganan sang gaek pisan. Dadi apa terusan? Paham? Jadi 2 juta itu untuk makanan dan dibagikan ke orang-orang miskin, gitu ya. Wa tasaddaqo lan sedekah sapa wong bihi kelawan ta'am. Kamu bagikan makanan tadi pada orang yang miskin. Ingat, ini enggak ada kambing memang. Enggak ada kambing tapi duit ada. Maka ganti kambing itu dengan makanan. Makanan seberapa banyak? Seharga harga kambing. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa seman soma mongko poso angkul limudin yauman. Angkul limudin saking saben-saben sakmut yauman ing sedina. Jadi kalau memang nggak mampu apa-apa lagi, duit nggak ada, semua nggak ada, kambing juga nggak ada, apalagi duit juga nggak mampu, maka puasalah. Berapa lama? Setiap 1 mud 1 hari. Katakanlah gini, kambing itu harganya 2 juta
atau umumnya 1,5 juta. 1,5 juta itu jika dibelikan beras itu ada berapa mut? 1 mut itu 7 on. Nah, bingung kan? Nah, coba. Berapa? Mut. 210 mut dino. 210 dino posoe. Ayo mateng kon. Ya, Pak. Wasani lan utai nomor loro iku adamu. Bayar dam. Al wajibu kang wajib bil halki sebab cukur wa tarafuhi lan enak-enakan. Katibi kaya dene wangen-wangen wa tuhni lan lenganan. Wal halki lan cukur imma bijami'ir ra'si ana kalane maring sekabehane sirah au li salasi sya'aratin utawa maring telu pira-pira rambut. Jadi ada para jamaah haji melakukan perkara-perkara yang diharamkan waktu haji. Ya. Contoh seperti jabuti rambut atau mencukur rambut. Nah, kalau sudah keharaman itu yang dilakukan, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah membayar dam. Nah, dam yang jenis ini, hukuman atau denda jenis kesalahan itu tadi, mencukur rambut dan memakai minyak wangi, itu damnya atau dendanya seperti apa? Wahwa utawi dam, ay hadza dam tegese ikilat dam, iku ala takhyiri ing atase kena milih. Maka dendanya kalian disuruh milih. Ya, terserah mana yang kamu anggap ringan, ini lakukan. Jika kesalahan kamu tadi melanggar keharaman-keharaman ketika waktu ngelakoni haji, gitu loh, maka dendanya kalian disuruh milih. Fayajibu mongko wajib opposite dam. Pertama, pilihan option pertama, imma satin, ada kalanya utawa ono kalane wedhus. Kamu boleh gara-gara kamu bedoli rambut, gara-gara kamu minyak wangian, mandi pakai sabun yang wangi, itu kan larangan itu ya. Ternyata kamu langgar, maka kamu kena hukum, disuruh milih mana yang kamu terasa ringan. Yang pertama, kamu membayar kambing. Kambing yang ukurannya bisa dipakai korban. Tujazi'u kang nyukupi opo sesat fil udhiyati ing dalam korban. Itu yang pertama. Kamu pilih kambing boleh. Wah, gak ada duit atau wah eman aku duit. Ya toh, sayang ke uang. Ya sudah, milih yang kedua. Apa? Puasa. Au saumi salasati ayyamin. Utawa poso 3 dino. Ya, kambing katakanlah 2,5 juta diganti poso, lumayan lah. Ya enggak? Duit woto poso 3 dino. Dadak cek nemen nih, wah saya enggak kuat puasa, enggak biasa puasa. Ya, kambing enggak mampu, puasa enggak kuat. Akhirnya milih apa? Milih yang ketiga. Awit tasadduqi utawa gawe sedekah. Ya kalau gitu sedekah aja. Berapa? Bisalah sati asuin kelawan 3 pira-pira sok. Ala sittati masakina ing atase 6 pira-pira wong miskin au fuqara utawa pira-pira wong fakir. Jadi kambing nggak mampu. Ya kalau gitu puasa 3 hari gak kuat. Ya udah, ini option yang ketiga, yaitu kamu disuruh sedekah, ngasih makan ke orang fakir miskin. Wah, iki ringan. Jadi sedekahnya 3 sok, berarti piro? Coba hitungan. 2,75 berarti 9 nah ya. Terus katakanlah digenepi 9 kilo. Lah itu nanti dikasihkan ke 6 orang fakir miskin. Pokoknya nanti dibagikan ke 6 orang miskin, yang mana likulin iku tetep kaduwene saben-saben siji minhum saking sitah nisfu so'in utawi separone sok min ta'amin saking panganan. Setiap per individu orang, setiap 1 orang ya itu mendapat setengah sok. Paham ya? Itu kan tadi 6 kan? Tadi 6 kan? Berarti 1 orang dapat setengah. Berarti kan jumlahnya pas kan? Iya. Jadi setiap orang dapat setengah sok.
yujzi'u kang nyukupi apa soto'am fil fitrati ing dalam zakat fitrah. Yang mana makanan itu harus yang biasa dimakan oleh fakir miskin itu. Ya, yang bisa dikeluarkan ketika fitrah. Ketika fitrah di sini ini pakai apa? Jagung atau beras? Ya beras itu, berarti nasi. Sini pakai to'am loh ya, berarti makanan. Jadi kalau bisa jangan dikasih mentah. Dimasak dulu di rumah, paham ya? Nanti baru dibagi. Kamu masak berapa kilo tadi itu untuk 6 orang? Berapa kilo tadi? 9 kilo ya? Ya udah kamu masak semuanya itu sudah. Gitu ya. Nanti dibagi menjadi 6 bagian yang mana hitungan untuk per satu orang mendapat setengah sok atau 1,4 kilo. Lah itu nok mateng kira-kira jadi pirang nampan kan ngono sih. Gitu aja. Ngono loh. Tapi ada ulama yang mengatakan nggak mateng nggak apa-apa. Kamu kirimkan aja beras saiwae. Aja beras tok nek iso saiwae. Ngono lho ya. Coba saya ulangi mulai yang pertama. Jika orang haji itu menyalahi peraturan haji, yaitu melaksanakan atau melakukan keharaman-keharaman haji, maka dia wajib membayar dam. Yang pertama, kesalahan tarkil makmur bihi. Dia itu tidak melaksanakan apa-apa yang sudah diwajibkan di dalam haji. Paham? Maka wajib 1 kambing, nggak ada pilihan. Wajib 1 kambing, nggak ada pilihan. Nah yang kedua, ini pilihan. Boleh kambing, boleh puasa, boleh ngasih makan. Itu kesalahannya jika apa? Melanggar peraturan berupa motong rambut atau pakai minyak wangi. Wasalisulan utais nomor 3 iku adamu dam al wajibu kang wajib bil ikhsari kelawan den cegah. Maka fayatahallalu mongko tahallula sapa si muhrim, sapa al muhrimu wong sing ihram biniyati tahalluli kelawan niat tahallul. Ngono. Bi ayaksida gambari yen to nejo sapa si muhrim al khuruja ing metu min nusukihi saking ibadah muhrim bil ikhsari kelawan dicegah. Kemudian ayyadbahu tegese mbeleh sapa si muhrim satan ing sak wedhus utawa wedhus siji. Haitsu uksira ing dalam panggonan den cegah sapa si muhrim. Lan nyukur sapa si muhrim roksahu ing rambut sirahe. Ngono lho ya, rambut sirahe muhrim ba'da dzabhi ing dalam sak marine beleh. Ngono. Nah, saya terangkan. Ini kesalahan yang ketiga. Ini dam atau denda yang ketiga. Karena dia itu tidak bisa memasuki kota Mekah karena ada yang mencegah, ada yang melarang, ada yang mengancam. Nah, maka di sini baru nyembelih kambing. Kalian langsung disuruh tahallul. Motong rambut. Tahallul itu kan pekerjaan penutupan haji ibaratnya ya. Nah, ketika tahallul disuruh melakukan niat keluar dari ibadah haji. Jadi niat ingsun selesai melakukan haji, gitu loh. Udah dianggap selesai gitu aja. Padahal dorong ngelakoni apa-apa. Karena masuk nggak bisa, udah dianggap mengerjakan penutupan, dianggap selesai. Diniati selesai. Kambing itu dibeli di mana? Disembelih di mana? Apa pulang disembelih di rumah atau di mana? Ya enggak, di tempat ketika kamu tertahan itu. Di tempat ketika kamu tertahan nggak bisa terus, atau di tempat dicegah itu loh. Sekarang ada kesalahan lagi, yaitu denda yang jenis yang nomor 4. Warabi'ulan utawi kang nomor 4 iku adamu dam al wajibu kang wajib biqatlis saidi sebab mateni hewan buruan ya, jadi buruan ya. Yang nomor 4 daripada macamnya dam, yaitu Allah ya Rabbi ya Karim, dam wajib. Dam yang hukumnya ini wajib sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini kesalahannya disebabkan karena dia telah membunuh hewan yang diburu. Padahal waktu ihram, waktu haji dilarang keras membunuh dan berburu. Walik,
berburu dan membunuh. Wong berburu dilarang, apa maning membunuh, gitu ya. Iki semacam ini. Wa huwa utawi dam ayi hadzal dam tegese ikilah dam iku alat takhyiri Allah ya Rabbi ya Karim ing atase kena milih. Adapun dam yang ini, yang keempat ini, ya, ini konsekuensinya disuruh membayar dam, yang mana damnya itu ada 3 pilihan. Terserah kamu milih yang mana. Baina salah satu umurin ing dalam telu pira-pira perkara. Ingkana lamun ono apa saitu, iki pilihan yang pertama. Ingkana lamun ono apa saitu hewan buruan iku mimma saking hewan lahu kang iku tetep kaduwene ma mislun utawi pepadan. Jika hewan itu, ini pilihan yang pertama. Jika hewan itu yang kamu bunuh ini termasuk hewan yang biasa ada, bukan yang jarang dan bukan yang sulit untuk dicari, tapi mudah, paham? Mudah, hewan ini mudah ditemukan, gitu. Minimal kalaupun nggak sama, minimal ada yang mirip, gitu loh ya. Ada yang mirip dan banyak yang jual. Wal muradulan utai kang dan karepake bimisli saidi kelawan padane beburon, iku mah hewan yukoribuhu kang mareki apa sema ing said fisurati ing dalam bentuke tarupane. Ya wis, pokoknya mirip dan memang banyak ditemukan, ya toh. Ini yang model yang pertama. Wa dzakara lan nutur sapa al musannif al awwala ing awal min hadhihi salah satu sani iklat telu fi qoulihi ing dalam daune ke musannif. Bagaimana konsekuensinya? Jawabnya adalah akhraja mongko ngetokake sapa se muhrim utawa man al misla ing pepadan minan naami saking raja kaya. Ayyadbahu tegese mbeleh sapa si muhrim al misla ing pepadan minan naami saking raja kaya. Maka hukumannya adalah dia disuruh mencari hewan yang sama dengan yang dibunuh tadi. Kalau nggak ada yang sama, minimal yang mirip. Paham? Kalau sudah dapat gimana? Kalau sudah dapat, Allah ya Rabbi ya Karim ya dzabahul misla minan na'am. Maka hewan yang kamu dapatkan yang sama dengan yang kamu bunuh tadi disuruh menyembelih. Nah, setelah disembelih wa yatasaddaqu lan sedekah sapa gawe sedekah sapa si muhrim utawa man bihi kelawan mislun ala masakinil harami ing atase pira-pira wong miskine tanah haram wa fuqaraihi lan wong fakire tanah haram. Setelah disembelih, dagingnya dibagi-bagikan ke orang-orang miskin dan fakir di tanah haram itu. Aja mari beleh, engko tak dumno tangga-tanggoku nang Indonesia. Lah ya bang tadi mulai bungkus bosok dhisik kon. Teko Indonesia wis bosok anune. Nyembelihnya harus di sana, dibagikan ke orang sana. Paham maksudnya? Gitu loh. Fayajibu mongko wajib fi qatlin nu'amati ing dalem mateni manuk suwari. Ya toh? Apa badanatun unta. Nah, jika yang kamu bunuh itu sejenis burung, tapi burungnya ini duduk burung biasa, duduk burung emprit loh ya. Nah emprit cilik wake nang kabel-kabel wake nang anu. Iki burung kasuari. Kasuari itu ada yang mengatakan burung onta ya, burung onta besar. Sing dipateni itu yang dibunuh itu burung kasuari, tapi dendanya badana. Badana itu onta, paham? Mosok manuk kasuari kok bandingannya unta? Jangan gitu. Itu sudah ada pertimbangannya sendiri, gitu ya. Pokoknya kalau burung kasuari yang kamu bunuh, maka wajib membayar dam berupa onta. Wa fi baqaratil waqsi lan ing denda ing dalem mateni sapi alasan liar ya. Wa khimarihi lan khimari al-waqsi apa baqaratun sapi siji. Yo, jika yang kamu bunuh itu ya, hewan yang kamu bunuh itu sapi yang liar, bukan sapi yang di kandang milik orang, itu bukan. Bukan sapi yang dirawat orang, ada pemiliknya, itu bukan. Tapi ini sapi yang liar.
Cara kasarane gak ono sing duwe. Urip karepe dhewe, hidup di hutan atau di mana, terus kamu bunuh, maka kamu membayar sapi juga. Dendanya sapi. Lah, jika lebih kecil dari sapi, yang kamu bunuh adalah khimar atau keledai. Apa kita juga menyembelih keledai? Enggak, menyembelih sapi. Wa fil ghazalilan ing dalem kidang. Jika yang kamu bunuh itu kijang atau kidang, paham? Anzun utawi cempe. Sak temene cempe kok apa sih? Kambing apa anake kambing? Jika yang kamu bunuh itu kijang, kendaraan ana jenenge kijang ya. Iya. Kok gak ono ya kendaraan trewelun. Mer trewelun, trewelun gak ono. Jika yang kamu bunuh itu adalah kijang, maka dendanya menyembelih anak kambing, cempe, gitu ya. Nang kene lho cempe. Padahal aslinya anak kambing, kambing cili. Iya apa enggak? Sing jelas anak kambing adalah kambing kecil. Anak onta kecil. Coba sebutkan yang lain. Ya onta yang lain. Enak kan? Adapun perbandingan lainnya, kayak dene kon mateni cacing, atau kamu mateni terwelun, atau hewan-hewan lainnya, itu nanti ada keterangannya di kitab-kitab yang lebih besar. Wa baqiyatu suwarin lan utawi sekerine pira-pira surah utawa gambaran utawa rupa di alladzi nyatane perkara lahu kang iku tetep kaduwe alladzi mislun utawi pepadan minan naami saking raja kaya nangoten iku madhkuratun khabari baqiyah iku madhkuratun den tutur fil mutawwalati ing dalam pira-pira kitab kang den dawaake keterangane. Adapun perbandingan hewan-hewan lain itu di kitab yang lebih besar itu ada keterangannya. Koyok terwelun, mateni apa itu? Apalah pokoknya selain daripada hewan yang kita sebutkan tadi itu. Wadzakaro. Nah, sekarang jenis yang kedua, bukan jenis, tapi option pilihan yang kedua. Tadi pilihan yang pertama. Dari 3 pilihan tadi. Ini pilihan yang kedua. Wadzakaro lan nutur sapa ki musannaf asaniya iku dadi maf'ul. Mulane diwaca nasab. Ing sing nomor loro. Fi qaulihi ing dalam dawuhe ki musannaf. Nek pilihan pertama mang kon dikongkon ndolek hewan sing podo yang sama dengan yang kamu bunuh atau yang serupa. Tapi yang pilihan kedua, kalau nggak menemukan, coba digerabak atau diraba harganya. Paham? Kira-kira harganya berapa ya? Gitu loh ya. Au qawamahu utawa ngrego-ngrego. Utawa ngrego-ngrego. Allah ya Rabbi ya Karim ing mislun, sapa mukhrim ing mislun. Ayil misla tegese ing pepadan bidarahima kelawan pira-pira dirham. Biki mati Makkata kelawan regane tanah Mekah. Yaumal ikhraji ing dalam dinane ngetokake. Nah, kalau memang nggak menemukan, nggak ada yang kembar, yang kamu bunuh itu memang hewan yang nggak ada duanya. Artinya, kalaupun ada sangat sulit sekali, gitu loh ya, sangat sulit. Ataupun, ya pokoknya sangat sulit, nggak. Maka kamu berpikir saja, ini hewan termasuk antik nggak? Kalau memang antik jelas mahal. Meskipun di situ saat itu sulit mencari, tapi ini bukan hewan yang antik. Berarti harganya sakwajare, katakanlah kambing, kayak kambing, maka umumnya 2 juta. Atau sapi, kayak jenis sapi, saumane motoi nang silit. Nah, itu kan aneh. Nah, ini soal larang kayak gini, paham? Umumnya sapi 10 juta, tapi kalau unik itu, katakanlah kamu kira-kira ya mungkin 20 juta lah karena unik. Nah, setelah ketemu harganya, yang penting harga yang dibuat patokan adalah harga di daerah Mekah itu sendiri. Paham ya? Harga di daerah Mekah ketika kamu membuat kesalahan itu saat musim haji. Itu. Nah, dengan harga yang kamu kira-kira tadi, hewan yang saya bunuh ini kira-kira harganya 2 juta, maka
uang kamu pribadi 2 juta itu kamu buat beli makanan. Tawastaro lan tuku sapa se muhrim biki matihi kelawan regane. Allah ya Rabbi ya karim mislun ta'aman ing panganan mujazian kang nyukupi fil fitrati ing dalam zakat fitrah. Maka sebesar uang harga hewan itu tadi kamu bawa ke toko, ke pasar untuk beli apa? Makanan. Paham? Yang mana makanan itu bisa dipakai untuk zakat. Zakat fitrah loh. Apa berarti? Beras. Sawane beras gitu loh. Lah tapi kalau kamu di sana di Mekah itu umumnya daging atau roti. Tapi di sana banyak fakir miskin mukimin orang Indonesia sing panganane apa? Pancet gawe sego. Ngono ya. Nah, kalau ana wong ireng gak putih-putih berarti panganane areng. Wa tasaddaqa lan gawe sedekah sapa se muhrim bihi kelawan ta'am ala masakinil harami ing atase pira-pira wong miskine tanah haram wa fuqaraihi lan wong fakire tanah haram. Nah, setelah itu makanan yang kamu beli tadi baru kamu bagi-bagikan, kamu sedekahkan, kamu bagi-bagikan ke orang miskin, orang fakir dan miskin tanah haram sana. Paham ya? Di sana belinya di sana, juga dibagikan di sana. Wa dzakara lan nutur sapa al-musannif ke musannaf aidon khali padha mbek sing kedua iku mang asalisa ing pilihan ketiga bi qauli ing dalam daune ke musannaf. Nah, setelah kamu membunuh, ini pilihan yang ketiga. Setelah kamu membunuh, kamu mau cari ganti hewan yang kamu bunuh, nggak nemu. Kemudian uang juga nggak punya, ya. Artinya dia itu nggak punya apa-apa, nggak bisa bayar denda ketika membunuh hewan buruan. Disebabkan ya mungkin hewan itu sulit dicari, kan gitu toh. Kemudian uang juga nggak punya uang untuk beli nggak ada. Maka kamu dikasih pilihan yang ketiga. Apa itu? Fi qouli in dalam daune ki musannaf au sama utawa poso sapa se muhrim angkul limuddin saking saben-saben sakmut yauman ing dalam sedina utawa yauman ing sedina fa in bagia mongko lamun tetep apa aqallu barang kang luwih kedhi mimuddin saking sakmut soma mongko poso sapa se muhrim anhu atas nama utawa anhu saking aqal apa yauman fa in bagia aqal mimuddin soma anhu yauman ya yauman ing sedina ngoten. Akhirnya karena nggak punya apa-apa terpaksa kamu harus memilih pilihan yang ketiga yaitu puasa. Berapa hari? Sebanyak makanan atau beras yang jika kamu belikan lalu kamu bagi mut-mutane. Ngerti mut-mutana? Intinya setiap 1 hari itu sebagai gantinya 1 mut. Wah, jika yang kamu bunuh itu hewan sapi harganya katakanlah 20 juta. Kemudian dibelikan beras, kira-kira pirang 2 ton. Yes. 2 ton ya, 20 juta ya, kira-kira segitu. Nah, dari 2 ton itu berapa mut itu? 1 mute itu 7 on. Ngono kae iso. Jadi jika dikalkulasi maka hasilnya segitu itu, gitu. Gitu. Terus kalau pinter kan bagus. Penonton nih, lah segitu iso piro? Terus pura-pura gak ro nae. Katakanlah coba itu nih, Pak. Kira-kira perkiraan 2.800 hari puasanya, paham, Pak? Wis. Berarti hampir setahun. Lebih ya. 3 tahun poso rasakno kon. Lah piye gitu kan hukumnya? Gitu loh, gitu hukumnya salah dhewe. Lapo kon ketayalan waktu haji? Iya apa enggak? Ketayalan pedakilan nang kabeh nang maktabe anteng nang kamare anteng kon opo wae. Sing digawa opo wae.
tayalane kakek tingkah ya iku asile rasakno kon ngoten. Tapi begini loh ya, ternyata berapa tadi 2.800. Akhirnya terpaksa kon lemes, saya harus puasa 2.800 hari, lemes. Ketika puasa dapat 1 minggu, krono saking gak kuat pikirannya nanti 3 tahun iya lah, terus gak mampu 3 tahun. Akhirnya dadak oleh rezeki, ternyata dapat rezeki. Yang mana rezeki itu bisa dibelikan makanan seharga hewan yang dibunuh itu, maka kamu boleh membatalkan puasanya tadi walaupun sudah dapat 1 minggu, kamu langsung belikan hewan yang hewan yang kamu bunuh atau yang serupa, atau memang kalau memang nggak ada uang, kira-kira kalkulasi harga hewan yang kamu bunuh tadi itu berapa juta, maka yaitu belikan makanan dan bagi ke fakir miskin. Karena kamu di sini, maka nggak usah dibagi ke Mekah, cukup di sini. Paham maksudnya? Jadi memang berat. Nah, jembar segini gara-gara keweden. Iya apa enggak? Asalnya, terus kalau poso mawon, mus awal ini biasa poso. Juara, ya. Takon, kinten dinten yai. Ojo dinten lah tahun. Ya napa maksudnya? Kon jumlahmu mut-mutan iku mang sak mut iku nek ditotal ada 2.000 pira, Bang? 2.800 iku hampir 3 tahun. Langsung lemes, langsung gedhu kerjoe, gedhu wiritan. Ya Latif, ya Latif. Ya. Oleh jembar segini akhirnya oleh rezeki. Paham enggak? Wa in kana lamun ana apa saitu hewan beburon niku mang iku mimah saking hewan lamis lakang ora ana sepadan. Jadi hewan sing kon pateni lho, hewan yang kamu bunuh itu nggak ada tunggalnya, ibaratnya apa? Langka, cari lagi nggak mungkin nemu, ya toh? Hewan irungnya nak WC ini, ya, silitnya nak kulkase, aneh nggak itu? Terus nggak mungkin nemu kan? Terus nggak mungkin nemu, gitu terus nggak mungkin nemu. Nah, gimana caranya? Mimma lamis lalahu, sing ka ono sepadane lahu andeng mang, akhirnya ada masalah lagi. Kalau itu yang kamu bunuh seperti itu, akhirnya fayutakhayyaru baina amraini. Nah, di antara 2 pilihan, 2 perkara. Jadi pilihan yang 3 tadi sudah selesai semua ya. Bahwasannya ini ada 1 masalah lagi, yang kamu bunuh adalah hewan yang super unik, super antik, nggak ada gantinya. Kalau itu yang kamu cari, nggak mungkin nemu. Akhirnya kalian dibayar denda, disuruh bayar denda 2 pilihan. Zakarahuma nutur ing amraini sapa al musannaf fi musannaf aidan fi qoulihi akhraja bi qimatihi ta'aman. Ya sama saja seperti tadi. Akhraja mongko ngetokake sapa si muhrim bi qimatihi kelawan aji kertane ma ta'aman ing panganan wa tasaddaqan gawe sedekah sapa muhrim bihi kelawan ta'am. Awasoma wes iku pilihan pertama. Meski seunik apapun pasti ono regane. Paham? Seunik apapun pasti ono regane. Walaupun itu mahal, maka itu yang dipakai patokan. Oh, biasanya umumnya 10 juta. Iki kok 100 juta. Karena apa? Ya unik. Iya Bang enggak? Umumnya 100 juta, maka 100 juta itu kamu belikan makanan dan dibagi ke fakir miskin. Paham ya? Itu. Nah, pilihan yang kedua, Allah ya Rabbi ya Karim sama wasoma lan poso angkul limudin saking sabun-sabun samud yauman ing sedino. Sama dengan yang tadi, puasalah apa? Sebanyak atau selama, ibarat dihitung setiap 1 mud 1 hari. Wes gitu. Makanya ya nek jembar rezeki gak apa-apa, akhirnya wis gak poso, gak kuat. Poso 3 tahun nih. Ya, akhirnya gak kuat. Akhirnya wis lebih baik beli makanan seharga hewan yang unik itu tadi, gitu loh. Wa in bagiya aqallu padha wa in bagiya lan lamun tetap apa aqallu luweh kedhik mimudin saking sakmut soma mongko poso sapa se muhrim anhu saking aqal yauman ing sedina. Dadi sakmut timbang lak sedina ta. Hitungannya itu tadi
baik yang tadi sama yang sekarang, hitungannya adalah setiap satu mud itu terbilang 1 hari. Paham maksudnya? Nah, ketika total 1800 mud tadi ya, 1800 mud. Ternyata ketika dihitung-hitung 1800, setengah mud. Ya apa enggak? 1800, setengah mud. Maka setengah itu digenapkan jadi 1 hari. Tambahi aja puasanya 1 hari. Baran kang ora poso kon 3 tahun. Ya, paling-paling kon masih becak-becak ngulu-nguli kon lakoni. Cek lang isok tuku gantine iku mang panganan iku mang. Paham ah? Wal khamisu lan utawi kang nomor 5. Iku adamu. Ini menjelaskan tentang macam dam yang nomor 5. Iku adamu dam al wajibu kang wajib bil wat'i sebab jima. Tahu jima? Bersetubuh. Min akilin Allah ya Rabbi ya Karim saking wong sing duweni akal, alimin kang ngerti utawa alim bitahrimi kelawan hukum harami. Dam ini disebabkan sebab menjima. Jadi waktu ikhram, waktu haji atau umroh, dia itu menjima. Padahal dia itu punya akal. Alimin bitahrim. Dia juga tahu hukumnya. Hukumnya menjima waktu ikhram, waktu haji itu haram, nggak boleh. Dia tahu itu, tapi terus diterjang. Paham ya? Maka wajib bayar dam itu. Sawaun iku podo jamaah utawi jima sapa si muhrim fi kubulin ing dalam kubul au duburin utawa ing dalam dubur. Kama kaya keterangan sabako kang wis dhisik apa sema. Walaupun jimaknya itu dari belakang atau dari depan, itu tetap kena denda. Ya toh, nggak ada masalah jimak model opo ae terserah. Belakang, depan, tetap kalau dilakukan ketika ikhram maka haram dan wajib bayar denda. Gitu ya. Tapi nang kene orangnya akil, orang yang berakal. Berarti kalau nggak punya akal ya gak apa-apa. Paham ya? Nggak apa-apa jenenge gak duwe akal. Ngono lho. Kemudian ada lagi alimin, dia tahu. Beda kalau orang itu nggak tahu, nggak ngerti hukumnya haram, dendanya seperti ini nggak tahu, maka tidak bayar dam wajib seperti ini. Paham ya? Nggak mungkin nggak tahu. Karena apa? Karena setiap mau berangkat haji pasti ada pelatihan. Apa jenenge? Pembekalan. Fayajibu mongko wajib bihi sebab wati. Huwa utawi dam ai hadza dam tegese iki dam al wajib kang wajib iku alat tartibi ing atase tertibe. Ngono. Ya, itulah dam yang wajib dibayar bagi orang yang jima secara tertib. Fayajibu mongko wajib bihi sebab wati utawa jima awalan ing dalam awale badanatan ing unta. Maka dendanya itu harus bayar apa? Menyembelih apa? Onta. Gitu, cara larang, mesti menarangi. Aja eman kon salamu dhewe iku lho. Krana hajimu ketayalan. Krana hajimu petakilan ya iku akibate, efeke. Ya ngene iku, paham? Coba anteng oleh enak. Ngono lho. Anteng nang kamar, enak. Jadi menyembelih onta. Nah, onta itu laki atau perempuan? Waktu telakulan dan ucapake apa lafat badana ala zakari ing atase unta lanang wal unsa lan unta wadon minal ibili saking unta. Ngoten. Di sini nggak ada kejelasan. Kamu bayar denda tadi itu onta laki atau perempuan? Dua-duanya sama. Podo larangi. Ya enggak? Bareng podo larangi lho. Ngosok ngarau kon ketok unta wedok terus sahwat ah. Kenemenen kon. Gak normal kon niku. Arek wedok sak buaja kok nang unta langsung ngadeg ngono. Iku yusril iku niku. Allah ya Rabb ya Karim. Kemudian fa ilam yajidha mongko lamun ora nemu sapa muhrim ing badana. Fa baqaratun mongko beleh apa? Sapi iku ya.
fabaqaratun mongko mbeleh sapi. Nah, jika kamu itu terkena denda onta, harus menyembelih onta, ternyata kamu nggak menemukan onta, ya, nggak menemukan onta, maka ganti onta tadi itu dengan membayar denda sapi atau menyembelih sapi. Berarti onta terus sapi. Lah itu loh, tertibnya kayak ngono, urut-urutannya, paham? Nah, onta nggak nemu, sapi juga nggak nemu. Fa'ilam yajidha mongko lamun ora nemu sapa muhrim ing baqara fasabaun mongko ganti pitu minal ghanami saking wedhus. Loh, kalau memang sapi juga nggak menemukan, maka diganti dengan 7 ekor kambing. Akeh pitu siji ae. Ya apa ya kon niku? Unta gede, sapi gede. Kon ganti wedhus siji lho kon diakalmu iku. Iya apa enggak? Ya sedang sak pantese nek wedhus pitu baru sepadan ambek sapi 1 atau onta 1. Dagingnya lah ngono ah. Tuh. Lah, sekarang 7 kambing pun tidak menemukan. Jadi pertama memang onta gak nemu, sapi gak nemu, 7 kambing juga gak nemu. Ya lah. Fa illam yajidha mongko lamun ora nemu sapa muhrim ing sab'un minal ghanam ngoten qawwama mongko ngrego-ngrego sapa muhrim al badanata ing unta bidarahima kelawan pira-pira dirham bisikri Makkah kelawan regane tanah Mekah waqtal wujubi ing dalam waktu wajibe. Semuanya enggak menemukan, maka kembali lagi ke badana, ke onta, yaitu kamu perkirakan harga onta itu berapa? Paham ya? Katakanlah harganya 25 juta. Yaitu 25 juta itu yang nanti sebagai gantinya yang nggak menemukan itu tadi. Kira-kira harganya berapa? Yaitu patokannya. Lah dibuat apa uang itu? Nah, ya seperti kemarin itu. Pokoknya dengan catatan apa? Harga yang berlaku di Mekah dan harga yang berlaku di tahun ini. Kon ngotot, bapak perlu tuku murah, mek 10 juta kapan? Tahun 70. Ya apa kon niku? Lah iki lho 2020. Gak ono habis e. Tak kok ndolek villa ketika zaman TK. Allah ya Rabb ya Karim, harus yang berlaku tahun ini. Ngono ya. Dan harus harga di kota Mekah. Soalnya beda loh ya, Mekah dan daerah lainnya itu beda. Wastara lan tuku sapa se muhrim biki matiha kelawan regane badana to'aman ing panganan. Nah, dari uang 25 juta tadi, seharga onta tadi kamu belikan makanan. Ya. Wa tasadda ojo kon gawe tuku pot. Tuku pot. Terus wong fakir miskin kon jejeli digawé ngrokok kabeh. Ya apa kon niku? Ya dhuwit lah panganan, dhuwit, panganan. Nek dhuwit gak oleh. Kon dumi wong siji 50.000 rata enggak boleh. Harus makanan. Wa tasaddaqa lan sedekah sapa sing muhrim bihi kelawan ta'am ala masakinil harami ing atase pira-pira wong miskine tanah haram wa fuqaraihi lan wong fakire tanah haram. Nah, baru makanan itu setelah kamu beli dengan 25 juta tadi seharga onta, ya toh? Setelah makanan sudah kamu belikan semua, baru bagi-bagikan ke fakir miskin kota Mekah. Ngono lho ya. Kemudian wala takdira fil ladzi yudfa'u likulli fakirin. Wala takdira lan ora ana kira-kira iku maujud fil ladzi ing dalam perkara yudfa'u kang den wehake. Nah, yang diberikan apa sih alladzi likulli fakirin maring saben-saben wong fakir. Jadi enggak harus sama. Cara memberikan itu enggak harus sama. Sudah beli makanan semuanya harus sama rata, itu enggak wajib. Jadi artinya itu tergantung yang kasih lah, tergantung kondisinya yang dikasih nanti. Kan ana sih wong iku sing miskin terlalu nemen, ada yang biasa saja gitu ya, nggak harus sama.
Walau tasaddaqa lan lamun sedekah sapa si muhrim bidarahima kelawan bidarahimi, bukan darahima. Kalau nggak ada al, bidarahima itu termasuk ghairu munsharif. Artinya dia itu tidak menerima tanwin. Maka ketika tidak menerima tanwin dan tingkah dalam kondisi tingkat jer, maka dibaca jenenge ghairu munsharif, ya dibaca fathah bidarahima. Tapi karena ada alnya, maka ghairu munsharifnya hilang menjadi munsharif bidarahimi. Paham? Bidarahimi. Tapi nek gak ono alih bidarahima gitu. Ya, tapi ono alih bidarahimi. Ngono. Kaniyatan winon wanti idhofatun. Nah itu pacaran sak mono suwene ngledeke sing nikah tanggamu. Kan berarti kan Lutfi. Ya, wis nemen cintai ternyata sing nikah tanggamu. Yaiku ibarat kamu itu tanwin dan pacar kamu itu idhofah. Gitu loh. Jadi enggak akan ketemu. Mulane ngenes kaniyatan winon. Engkau diriku seperti tanwin. Wa anti idhofatun, dan engkau wahai Dewi laksana idhofah. Lah darohim iku waken kon jelasno. Darohim iku termasuk ghairu munsharifin nang kene krana duweni ilat siji sing nganggon-nganggoni ilat loro. Ilat siji rupane darohim iku sehat muntahal jumuk. Maka yang mana dipisah alif, bisa saja sebelum alif ada 2 huruf, bisa saja sebelum alif ada 3 huruf, atau setelahnya juga gitu. Dan sehat muntahal jumuk itu ketika tingkat jer menggunakan fathah karena ghairu munsharif. Tapi semuanya itu akan sia-sia jika sehat muntahal jumuk ternyata digandengi al. Maka segala bentuk peraturan nggak berlaku sudah. Sing asale mang harus fathah ketika jer, ternyata saiki balik dadi jer. Diketokno jere bidarahimi. Asline bidarahima. Makanya nahwu iku nek mlebu nang utek gak iso nyingkrik. Tapi nglebokno nang utek wangel. Paham? Wangel masalah nglebokno nang utek iku sampai sumpek stres. Akeh arek mondok gak betah gara-gara ngono iku. Kelas aku dhewe boyong ape boyong ping pindho kok. Wis tas tak bungkusi kabeh, klambi tak bungkusi kabeh, tas wis tak ana 2 koper. Untung oleh hidayah teko Pak Gandung sing ngono perahu iku. Ya. Yes, mulia gak apa-apa, Gus. Cuma engko nang omah ape lapo. Getun lho, gak esuk baleni maning. Waktu iku gak esuk kon baleni maning. Ngono lho ya. Nek ndolek dhuwit iso dibaleni. Paham? Iso kon baleni. Ndolek dhuwit ya iso kon baleni. Tapi nek ilmu gak iso. Walau tasaddaqa lan lamun sedekah sapa muhrim bidarahimi kelawan pira-pira dirham, lam yajzihu mongko ora nyukupi apa se tasaddaqa niku tasadduk ing muhrim. Jadi seumpamanya tadinya itu disuruh bagikan daging, suruh bagikan makanan, kamu merasa kesuwen wis dikei duit ae. Nah, itu enggak boleh. Ya toh? Harus berupa makanan. Gitu. Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa muhrim ta'aman ing panganan. Soma mongko poso sapa si muhrim angkul limutin saking sabun-sabun sakmut yauman ing sedina. Jadi jika enggak menemukan ya makanan ya nang kene iki fa ilam yajid ta'aman. Bahkan makanan pun lho kamu mencari enggak dapat. Ya. Unta gak ono, sapi gak ono, wedhus gak ono. Makanan pun lho kamu cari enggak ada. Akhirnya apa? Ya terpaksa poso iku kaya umpama kaya hampir 3 tahun iku. Ya. Setiap 1 mut 1 hari. Gitu loh. Dikalkulasikan jika harga unta itu 25 juta, jika dibelikan beras atau makanan akan menjadi berapa mut? Katakanlah 1000 mut, ya 1000 hari puasanya. Katakanlah berapa ratus mut, ya itu puasanya.
Walam lan ngerti sira annal hadiya sak temene ruba. Ruba iku kaya kon bleh wedhus barang iku, paham? Iku ala kismaini ana rong bagian. Nah, untuk penyembelihan itu ada dua macam. Ya, ahaduha utai salah sijine kismaini iku ma hadyun, iku ma ruba. Kana kang ana apa sema iku an ikhsarin saking dicegah. Wa hadza utawi iki lama iku la yajibu ora wajib apa ba'suhu ngirimake hadza ilal harami maring tanah haram. Bal yudbahu utawa bal yadbahu balik belek sapa se balik beleh sapa se muhrim fi maudhi'il ikhsari ing dalem panggonan dicegah. Dam yang bagian bukan bagian macam dam yang kedua. Ya, ini yang pertama. Tadi macamnya dam ada dua. Macamnya pengolahan kambing itu loh. Untuk pengamalan kambing atau onta itu ada dua macam. Yang pertama yaitu orang yang kesalahan karena bukan kesalahan, orang yang membeli kambing atau hewan atau menyembelih hewan itu disebabkan hajinya tertahan atau dicegah atau diancam. Paham? Akhirnya dia nggak bisa meneruskan ke tanah Mekah. Akhirnya hajinya terhenti. Dari situ dia apa istilahnya? Menyembelih kambing atau onta. Nah, untuk perkara ini maka dia tidak diwajibkan mengirim kambingnya, daging kambingnya ke Mekah. Tapi di mana? Ya di tempat dia tertahan itu. Itu yang pertama, macam pengolahan kambing yang pertama. Allah ya Rabbi ya Karim, wasanilan utawi sing nomor loro iku al hadyu ruba al wajib kang wajib bisa babi tarki wajibin kelawan sebab ninggal perkara wajib au fi'li haramin utawa nglakoni perkara haram. Untuk Allah ya Rabbi ya Karim penyembelihan yang kedua ini hukumnya wajib. Dia punya salah disebabkan meninggalkan kewajiban-kewajiban di dalam haji atau melakukan apa yang diharamkan di dalam haji. Ya, apa yang diharamkan kamu lakukan, apa yang diwajibkan kamu tinggalkan. Maka sebagai gantinya kamu itu membayar denda. Ngono loh. Nah, kalau ini penyembelihannya hanya khusus di kota Mekah. Kalau tadi yang pertama penyembelihannya di tempat yang ditahan itu, nggak perlu masuk ke kota Mekah. Kalau memang nggak bisa meneruskan di kota Mekah karena tertahan, maka penyembelihannya di tempat yang ditahan itu. Tapi kalau untuk pelanggaran, dia itu melanggar kewajiban dan melakukan keharaman, maka dendanya harus disembelih di kota Mekah khusus, nggak boleh lainnya. Wa yahtasulan dadi tertentu apa dzabhu beleh hadyun bil harami ing dalem tanah haram. Wa dzakara lan nutur sapa al musannif ki musannif hadza ing ikilah yuhtasun niku fi qoulihi ing dalem daune ki musannif wala yujzi'uhu lan ora nyukupi ing muhrim apa al hadyu ruba walal it'amu lan ora nyukupi apa panganan illa bil harami kejaba ana tanah haram. Nah, untuk kesalahan yang kedua ini yaitu karena melanggar larangan dan melakukan atau meninggalkan kewajiban, maka semuanya harus dilakukan di Mekah. Mulai penyembelihan di kota Mekah, ya toh? Kemudian beli makanan di kota Mekah, lalu pembagian makanan di kota Mekah. Paham? Wa qallu malan utawi luwe gedhe-gedhe perkara yujzi'u kang nyukupi apa simah iku ayyadfa'ah yen to den paringake apa al hadyu atur-atur utawa hadiah ruba ila salah sati masakina. Ini termasuk sewat muntal jumuk, enggak ada alnya, maka tingkah jernya menggunakan fathah. Ila salah sati masakina ngono. Maring telu pira-pira wong miskin au fuqara'a. Allah ya Rabbi ya Karim
utawa pira-pira wong fakir. Nah, Allah ya Rabb ya Karim paling sedikit-sedikit membagi makanan sebagai ganti denda itu tadi, maka makanan itu paling sedikit kamu bagikan ke 3 orang miskin atau 3 orang fakir, itu paling sedikit. Jadi nggak boleh 2, nggak boleh 1, paling sedikit 3 orang, 5, 10, 100, 1000 terserah, paham ya? Jadi paling sedikit yaitu 3 orang. Wa yujzi'uhu lan nyukupi ing mukhrim apa ayyasuma yen to poso sapa si mukhrim haitsu sa'a ing dalam sekirane karep sapa si mukhrim min haramin saking tanah haram au ghairihi utawa liyane haram. Nah, kalau memang denda yang berupa puasa itu nggak bisa kamu lakukan di kota Mekah, maka kamu diperbolehkan melaksanakan di kota kamu sendiri. Paham ya? Jadi kapan kamu mulai puasa, di mana nggak harus di kota Mekah, gitu loh ya. Walaya juzulan ora wenang apa qatlu sayyidil harami, mateni hewan buronan, hewan beburon haram, tanah haram. Walau kana lasna janto ono iku mukrohan den peksa alal qatli ing atase mateni. Tidak diperbolehkan membunuh hewan apapun ketika kamu haji, enggak boleh, laya juzu, tidak boleh, gitu. Walaupun kamu itu dipaksa, ya, walau kana mukrohan alal qatli, ngono. Wes titik. Artinya intinya gini, enggak boleh, paham ya? Enggak boleh membunuh. Tapi kalau ada alasan, ini mulai. Walau kana lan lamun ono sapa si muhrim iku mukrohan dipeksa alal qatli ing atase mateni, ya. Walau akhrama lan lamun ikhram sapa muhrim summa junna nuli edan sapa si muhrim akhire faqatala mongko mateni sapa muhrim saidan ing hewan beburon lam yadmanhu mongko ora wajib nempui sapa muhrim ing said fil adhari ing dalem kaul sing luwih jelas. Jika cara kamu membunuh itu karena dipaksa, ya, karena dipaksa, atau kamu membunuh itu karena edan, ya, mari edan langsung waras, tengah-tengah edan mateni, wedhus utawa mateni sapi. Jadi ketika kamu membunuh nggak sadar, ya, maka nggak ada denda, nggak wajib nempui dan nggak ada denda. Atau kamu dipaksa. Kalau kamu nggak membunuh, maka orang tua kamu dibunuh saumpamane, maka nggak ada denda. Kira-kira paham? Walaya juzulan ora wenang apa qad usajaratin ngetok wit nae. Ayil harami tegese ngetok wite tanah haram. Wa yadmanu lan nempui sapa muhrim as-sajarata wa yadmanu lan nempui sapa muhrim as-sajarata ing wit al-kabirata kang gedhe bibakorotin kelawan sapi. Jadi kamu itu jika motong apa? Motong kayu atau motong pohon, kalau pohonnya itu besar, maka kamu kena denda 1 sapi. Paham ya? Sapi 1. Lah kalau kecil, wasaghirata lan ing wit sing cilik bisatin kelawan wedhus siji. Kalau pohonnya itu kecil, dendanya kambing. Berarti kalau besar apa? Kalau pohon kecil kambing. Ngono. Allah ya Rabbi ya Karim, kulun utai saben-saben siji min huma saking karone bakoroh lan sat iku bisifatil udhiyati kelawan sifat digawe korban. Apapun dendanya kamu, sapi atau kambing, tetap intinya sapi yang berumur boleh dipakai korban, kambing juga gitu, yang berumur sudah boleh dipakai korban. Korban itulah takha itu loh. Walaya juzulan ora wenang aidon khalimale apa qatun nugel wala qal unabatil harami lan ora wenang apa bedol jebol ngono ya ing cukul-cukulane tanah haram. Alladzi la yastasnihi kang ora
nyukulake ing nabat sapa annasu menungso bal yambutu balik cukul apa se nabat binafsihi kelawan awak dhewene nabat. Kamu itu ketika haji nggak boleh memotong pohon atau menjabut. Jadi kamu bedol atau kamu potong dengan pisau, dengan celurit, itu juga nggak boleh. Dan juga kamu itu nggak boleh mencabut setiap tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendirinya tanpa dengan ada yang merawat. Kayak apa? Alang-alang, suket, apa mana gitu? Itu kan tumbuh dengan sendirinya tanpa ada perawatan, tanpa ada orang yang menumbuhkan, itu nggak ada. Jadi kayak apa biasanya suket, teki, alang-alang, itu nggak boleh kamu cabut. Amal khasisu anapun utawi suket al-yabis sukang garing. Suket atau apa suket bahasa Indonesia? Kalau rumput yang sudah kering, ya ini yang bukan basah loh ya, rumput yang sudah kering, ya maka boleh. Faya juzu mongko wenang apa qatuhu ngetok ing apa khasis, boleh kamu memotong, dipotong. Paham? Tapi walaupun kering, kalau kamu cabut denda. Dipotong boleh, dicabut nggak boleh. Kira-kira paham? Dipotong boleh, dicabut nggak boleh. Paham? Ngono lho, walaupun itu sudah kering. Wal mukhillu lan utai wong kang ora ihram tegese gak haji. Bidomil mimi kelawan domai mim. Ayil halali tegese ayil halalu tegese wong sing halal. Wal muhrimu lan utai wong sing ihram. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono hukum ayil hukmi tegese hukum as-sabiqi kang dhisik iku sawaun padha. Adapun orang yang tidak haji dan orang yang muhrim sama saja hukumnya. Wah, lu gak haji, penduduk ini ibaratnya ya gak haji, sama saja. Wong penduduk asli jabut utawa ngetok utawa materi hewan podo. Paham maksudnya? Berat rumah samu kon tok. Sing haji tok enggak, wong liya juga kena hukuman kayak gitu. Nah, selesai sudah pembahasan tentang ibadah antara kamu ke Allah. Mulai besok kita membahas tentang ibadah amalan-amalan antara manusia ke manusia. Ini yang lebih sulit. Walamma faragha lan semangsane rampung sapa al-musannif ke musannif fi muamalatil khaliqi ing dalem penggawean utawa muamalah sertane Allah kang dadekake. Wa hiya utawi muamalatul khaliq iku al ibadatu ibadah. Akhoda mongko tumandang sapa ki musannif fi muamalatil khalaiqi ing dalam muamalah sertane para makhluk. Faqala mongko ngendika sapa ki musannif kitabu ahkamil buyu. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insyaallah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Pasti dapat kiriman Fatihah dari pondok sini. Insyaallah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti.